Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniawati. Saya dari Stikes Karya Kesehatan Kendari, Prodi Diploma 3 Keperawatan. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas, yaitu kasus penyakit, di mana pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, di mana topik yang akan saya bawa yaitu anemia. Saya akan membahas dua konsep, yaitu yang pertama konsep medis, dan yang kedua konsep keperawatan. Dalam konsep medis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan. Sedangkan dalam konsep keperawatan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pengkajian, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mulai dari konsep medis, yaitu yang pertama definisi dari anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan hemoglobin atau sel darah merah yang menyebabkan kapasitas sel darah merah dalam membawa oksigen, atau yang biasa disebut dengan kekurangan darah. Bagian yang kedua itu etiologi. Dalam etiologi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hemolysis atau eritrosit yang mudah pecah, pendarahan, penekanan sumsum tulang. Dan yang bagian selanjutnya itu manifestasi klinis. Dalam manifestasi klinis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama lelah, letih atau lemah, dan yang kedua sering mengeluh pusing atau mata berkunang-kunang, dan yang ketiga kelemahan atau sakit kepala. Dan bagian yang selanjutnya yaitu patofisiologi. Adanya anemia mencerminkan adanya suatu kegagalan sumsum atau kekurangan sel darah merah yang berlebihan. Bagian selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Dalam pemeriksaan penunjang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama aspirasi adanya sumsum tulang, dan yang kedua pemeriksaan diagnostik, adanya pemeriksaan diagnostik untuk menentukan adanya penyakit akut. Dan bagian yang selanjutnya itu penata laksanaan. Dalam penata laksanaan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu anemia aplastik, dan yang kedua anemia pada penyakit ginjal, ketiga anemia pada penyakit kronis. Baik, untuk konsep yang kedua yaitu konsep keperawatan. Dalam konsep keperawatan yang akan pertama saya bahas yaitu pengkajian. Dalam pengkajian terdapat status kesehatan saat ini, di mana yang itu keluhan utama, alasan masuk rumah sakit, dan riwayat kesehatan sekarang. Dan yang kedua itu pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik terdapat dalam dua bagian, yaitu keadaan umum dan aspirasi dan tanda-tanda vital. Yang ketiga pemeriksaan penunjang. Dalam pemeriksaan penunjang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama uji hematologi atau lab darah, yang kedua aspirasi dan tirah baring. Bagian konsep keperawatan yang kedua itu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan itu yang pertama defisit nutrisi. Adapun definisi dari defisit nutrisi yaitu asupan nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Penyebab dari defisit nutrisi yaitu kurangnya asupan makanan. Dalam defisit nutrisi terbagi menjadi dua, yaitu ada gejala dan tanda mayor dan ada gejala dan tanda minor. Gejala dan tanda mayor yaitu ada data subjektif dan data objektif, di mana data subjektifnya tidak tersedia dan data objektifnya yaitu berat badan menurun di bawah rentang normal yang ideal. Gejala dan tanda minor yaitu data subjektif, di mana cepat kenyang setelah makan, kedua kram atau nyeri abdomen, ketiga nafsu makan menurun. Data objektifnya yaitu bising usus hiperaktif, yang kedua otot mengunyah lemah, otot menelan, dan yang ketiga otot menelan lemah.
Dalam diagnosa keperawatan yang kedua yaitu intervensi keperawatan, di mana defisit nutrisi. Ekspektasi meningkat dengan kriteria hasil porsi makan dihabiskan dengan nilai 5. Intervensi utama yaitu manajemen nutrisi. Tindakan observasi, identifikasi nutrisi. Tindakan terapeutik, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Tindakan edukasi, anjurkan diet yang diprogramkan. Tindakan kolaborasi dengan ahli gizi. Dan bagian terakhir dari konsep keperawatan yaitu implementasi dan evaluasi, di mana data subjektifnya cepat kenyang setelah makan, observasi, membran mukosa, asesmen defisit nutrisi, dan planningnya intervensi dilanjutkan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.